asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Al-ayah. Jamaah Masjid Al-Kautsar rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Injang menika sehat walafiat. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala tasih dipun paringi kesempatan kesehatan lan saged sami tindakan salat subuh berjamaah. Lajeng kita lajengaken mengkaji Al-Qur'an lan sakmenika dipun lajengaken thalabil ilmi. Masyaallah nggih. Betapa Nabi ngendika man salaka tariqan yaltamisu fihi al-ilmi sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju majelis taklim yang di situ diajarkan Al-Qur'an, maka akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah. Nah, sing duwe swarga niku Allah, kang kagungan Allah. Ingkang paring gampil nggih Allah, pun genah mlebu swarga. Ingkang kagungan swarga menika Allah, ingkang dadosaken gampil mlebu swarga nggih Allah. Tentu insyaallah ahli surga. Gitu. Siapa yang datang di majelis taklim. Malah Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikaaken, nek kowe ngerti kebun-kebun surga kowe ya do marana do mampir. Para sahabat nyuwun pirsa menapa menika kebun surga, kata Nabi, yaitu majelis taklim yang di situ diajarkan Al-Qur'an. Nah, jadi majelis taklim yang diajarkan Al-Qur'an itu disebut kebun surga. Maka min riyadil jannah. Ya, jadi kita pengajian ini tempat sebagai kebun-kebun surga. Nah, Bapak Ibu, dulu Nabi kalau mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan sunnah, ya, itu di Masjid Nabawi. Tempatnya antara rumah beliau dengan mimbarnya itu. Nah, maka beliau mengatakan bainal baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku itu adalah secuil daripada kebun surga, disebut raudhah. Nah, jadi raudhahnya Nabi di situ. Ya, Nabi mengajarkan Al-Qur'an itu di situ. Nah, tapi sekarang seluruh Masjid Nabawi dipakai pengajian. Kan gitu ya. Maka berarti semua Masjid Nabawi itu sekarang raudhah. Nah, ini kadang-kadang orang nggak paham ya. Kalau raudhahnya Nabi Muhammad di situ. Tapi kalau semua tempat dipakai pengajian, yaitu juga raudhah. Nah, ini kebun surganya Nabi di situ, karena di situ tempat Nabi mengajarkan pengajian. Nah, ini sekarang ada yang salah kepaham bahwa doa yang paling ijabah itu di raudhah. Nah, ini yang akhirnya orang berebut untuk masuk raudhah di Madinah. Padahal tidak ada secuil hadis pun, ya, tidak ada satu huruf pun di Al-Qur'an yang menyebut bahwa raudhah itu ijabah doanya. Tidak ada. Tidak menerangkan keijabahan raudhah, hanya menerangkan antara rumahku dan mimbarku itu raudhah. Raudhah itu kebun surga, hanya itu. Tidak kok terus kamu kalau di raudhah kamu ijabah. Semua yang ada di Madinah itu ijabah karena itu Masjid Nabawi. Jadi kalau umpamanya nggak bisa masuk raudhah, nggak usah
kecewa. Karena Masjid Nabawi itu semua raudhah, gitu loh. Karena di situ tempat untuk pengajian, gampangnya tadi. Jadi disebut raudhah itu tempat untuk pengajian. Nah, semua tempat untuk pengajian itu raudhah. Raudhah itu apa? Kebun surga. Ya. Nah, kebun surga. Nah, maka dulu orang berbondong-bondong duduk di raudhah untuk mendengarkan pengajian Nabi, bukan untuk berdoa. Untuk mendengarkan pengajiannya Nabi, ya. Perkara sahabat pada berdoa di situ, ya lawang itu masjid, kan ya, masjid mestinya tempat orang duduk, orang sholat, untuk zikir, untuk berdoa, tapi tidak menunjukkan bahwa raudhah Masjid Nabawi itu istimewa untuk berdoa. Kalau tidak di raudhahnya Masjid Nabawi tidak istimewa. Nah, ini yang salah di situ. Ya, semua di Masjid Nabawi itu semua istimewa untuk berdoa. Karena itu masjidnya Nabi. Begitu. Jadi kaum muslimin, supaya kita paham ini, karena nanti banyak orang kalau sampai di Madinah nggak bisa masuk raudhah, gelo. Atau yang kedua, orang kalau sudah masuk raudhah pengen susuan di raudhah lagi gitu ya. Nah, karena menganggap bahwa doa di situ ijabah. Padahal doa di Masjid Nabawi dimanapun ijabah. Supaya kita paham nih. Nah, selanjutnya, jadi ini, kalau ini Masjid Al-Kautsar ini ya raudhah, ya raudhah. Nah, ini semua ini kota ini raudhah. Nah, besok ini dilebarkan jadi 1000 meter. Nah, itu raudhahnya dulu sini gitu ya, raudhahnya dulu masjid aslinya itu. Nah, yang lainnya itu tambahan, begitu. Nah, dulu raudhahnya sini, sekarang semua raudhah. Kalau di Masjid Nabawi itu sekarang di semua sudut-sudut Masjid Nabawi itu dipakai untuk pengajian. Jadi semua sudut-sudut Masjid Nabawi itu sekarang juga raudhah. Cuman raudhahnya para alim ulama sekarang. Nah, kalau sing di depan itu raudhahnya Nabi Muhammad SAW, begitu ya. Jadi supaya kita tahu, raudhah itu tempat untuk pengajian, itu namanya raudhah. Nah, gitu. Kalau doa, ya semua tempat di Masjid Nabawi itu ijabah, doanya insya Allah sama saja. Nah, kalau kita ingin doa yang paling ijabah, ya di Masjidil Haram, nah, gitu ya, Masjidil Haram itu nanti kita ada keterangan sendiri di sana. Baik, kaum muslimin Allah. Nah, selanjutnya saya ditanya ini sama Mas Muhammad Setiawan nih, Pak Ustadz besok temanya apa gitu ya. Wah, saya bilang akhlak karimah gitu aja. Sederhana saja, kita pagi hari ini mau bicara tentang akhlak ya, Bapak Ibu. Porsi ya ibadah itu sudah cukup banyak ya, dan seolah-olah Islam itu didominasi masalah ibadah sampai masalah akhlak. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa masalah ibadah itu sudah cukup kita banyak tahu. Masalah akhlak, supaya kita juga paham bahwa sebetulnya Islam itu dirumuskan oleh Nabi SAW, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku tidak diutus kecuali untuk mengajarkan tentang keutamaan akhlak. Sehingga bisa dibilang Islam itu adalah agama akhlak. Semakin baik Islamnya, semakin baik akhlaknya. Begitu. Nah, maka waktu ditanya kepada Aisyah, ya Aisyah, ya Ummul Mukmin, bagaimana akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Aisyah menjawabnya apa? Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran itu kitab suci akhlak. Ya, yang mengatakan siapa? Aisyah. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Nah, ada seorang alim mengatakan bahwa ternyata Al-Quran itu kalau panjenengan baca, itu isinya 97% babakan akhlak. Ya, mengajarkan bagaimana kita baik hubungan kita
dengan manusia, baik dengan alam, baik dengan Allah, Tuhan ya, baik antara anak dengan orang tua, bagaimana cara kita untuk berinteraksi sosial, membagi warisan, berhubungan dengan tetangga, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi akhlak bicara yang baik, bagaimana akhlak orang dahulu yang buruk dikecam dan bahkan di apa beri bencana oleh Allah karena mereka tidak berakhlak kepada nabinya, kan gitu ya. Mereka berbuat jahiliyah, berbuat kerusakan, kemaksiatan akibat dari akhlak yang buruk sehingga mereka mendapatkan siksa. Ini semua bicara tentang akhlak. Bila saya menikah, Nabi SAW ini oleh orang Arab sangat diterima ya, karena apa? Akhlak. Kalau Nabi ini ditolak oleh orang-orang Arab bukan ditolak karena orangnya, tapi karena agamanya. Karena mereka agamanya menyembah paganisme. Paganisme itu banyak Tuhan, berhala-berhala. Sementara Nabi SAW mengajarkan monoteisme, satu Tuhan. Tuhan hanya satu, yaitu Allah la ilaha illallah. Lah mereka nggak cocok, Tuhan kok satu gitu ya. Tuhan itu akeh, ada Manata, ada Hubal, ada Uzza, ada macam-macam kan Tuhannya mereka itu. Nah, jadi mereka menolak Nabi karena Nabi punya banyak mereka punya banyak Tuhan, Nabi hanya satu Tuhan. Nabi mengajarkan tauhid la ilaha illallah. Itu yang dibenci. Tapi kalau tentang Nabi sendiri, orangnya mereka suka. Nabi orangnya mereka senang. Bahkan mereka menyebut Nabi sebagai Al-Amin. Al-Amin, orang jujur yang terpercaya. Nah, bila saya menikah, kekuatan Nabi SAW pada akhlaknya. Mungkin orang akan banyak mengkaji Nabi-Nabi Allah, yang paling menonjol dari Nabi Yusuf, ya, tentang kegantengan wajahnya, yang menonjol dari Musa alaihissalam tentang kekuatan tenaganya, yang menonjol dari Nabi Ibrahim adalah keteguhan imannya, yang menonjol daripada Nabi Ayub adalah kesabarannya, yang menonjol daripada Nabi Sulaiman alaihissalam adalah kepandaian dan kekuasaannya, yang menonjol pada Nabi Muhammad SAW akhlaknya. Bahkan Allah memuji Nabi, yang dipuji oleh Allah dari Nabi apa? Akhlak. Allah ngendika wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad orang yang memiliki akhlak yang agung. Ya, sehingga karena Allah sudah mengatakan itu loh yang agung, itu loh akhlaknya bagus, maka laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka Allah perintahkan nek kowe pengen contoh yang paling utama, ya contohlah Rasulullah. Maka seluruh apa yang dia lakukan itu contoh yang baik. Nah, monggo ibu bapak, jadi kita harus tahu bahwa orang itu diperintahkan untuk berakhlak yang baik. Ya, orang yang baik itu orang yang selalu berakhlak mulia, akhlak yang baik. Dan banyak ayat mengatakan, ya, misalnya dinasihatkan Nabi, khairun nas anfa'uhum linnasi. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ini akhlak. Kalau bisa itu kita itu memanfaati, bukan memanfaatkan ya kepada orang lain. Contoh lagi, misalnya laki-laki, siapa laki-laki yang paling baik ya Rasulullah? Yaitu mereka yang paling baik dengan keluarganya. Wa inna khairun min ahli, dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Ya, jadi Nabi mengajarkan akhlak yang baik. Baik-baiklah kamu pada orang lain, baik-baiklah kamu dengan keluargamu, dan contohlah aku, ya gitu ya. Aku adalah orang yang terbaik dengan keluarganya. Nah, ini maka kaum muslimin Allah, kalau begitu manusia ini harus betul-betul bisa mencerminkan sebagai seorang muslim, isyhadu bi anna muslimin, dari sisi akidah adalah la ilaha illallah, dari sisi muamalah adalah akhlakul karimah. Nah, kalau sekarang kita lihat
banyak orang Islam kalau ibadah sudah bagus ya insya Allah. Tapi kalau dalam bab akhlak itu kok kedodoran itu. Ya, sampai-sampai saya kaget itu Felixio, siapa itu? Mu'alaf itu ya, yang jadi ustadz tuh. Ya, dia pernah bilang, Felixio ya namanya. Dia pernah bilang kalau saya itu ngelihat orang Islam di Indonesia ini, ya saya nggak mungkin masuk Islam. Saya masuk Islam karena saya baca Al-Quran, bukan karena saya lihat orang Islam. Coba ini kan mengejutkan ya. Artinya apa? Al-Quran itu sangat indah, sementara orang Islamnya tidak indah gitu ya. Ya gitu ya. Jadi kalau saya itu tidak baca Al-Quran, saya nggak mungkin masuk Islam. Nggak mungkin. Karena apa? Tidak menarik orang Islam itu. Sehingga bisa dibilang bahwa Felixio ingin mengatakan bahwa orang Islam itu tidak mengamalkan Al-Quran. Bahkan banyak bacaannya Al-Quran tapi amalannya setan. Ya tuh. Jadi Al-Quran hanya sebatas bacaan, bukan menjadi amalan. Kalau Al-Quran jadi amalan itu akhlak. Ya, ini Felixio. Nah, yang menarik lagi di kampung saya ada seorang dokter gigi gitu ya. Dia pergi ke Jepang, ya dokter gigi tadi. Nah, ketemu sama saya setelah pulang dari Jepang. Dia bilang, Pak Ustadz, ya aku baru ke Jepang. Wah, saya bilang alhamdulillah. Ya, dolanmu aduh mentekan Jepang gitu ya. Aku lagi tekan Parangtrite, Sondokoro, wis tekan Jepang. Aduh banget itu. Paling aduh Rivermoon gitu ya, numpak ban kuwi wis aduh banget itu. Ya dia ketawa gitu. Saya itu betul-betul Pak Ustadz di Jepang itu, nah dia cerita ya, saya melihat ada Islam di Jepang. Padahal di sana tidak ada orang Islam, katanya gitu. Nah, saya menarik ini. Dokter ini gitu, rodok ruwet gini ya, gitu. Saya betul-betul melihat ada Islam di Jepang, tapi justru saya tidak melihat orang Islam. Sementara di sini kebalik. Di sini saya melihat banyak orang Islam, tapi saya tidak melihat ada Islam di sini. Wah, ini piye ya saya bilang. Apanya yang kau lihat Islam sana? Misal katanya, Islam mengajarkan kebersihan bukan? An-nadhafatu minal iman, ya. Nah, sampai lihat di Jepang Pak Ustadz nanti, jalan tuh bersih, udaranya itu bersih, ya. Anda nggak akan menemukan orang ngerokok di jalan. Aneh kene masjidnya ngerokok, nah, keranjingan itu. Pada Islam, betul nggak? Dia nggak lagi bersih, bau, ganggu lingkungan, itu sudah nggak digagas. Ini problem akhlak. Di Jepang itu Pak Ustadz, orang antri itu biasa, antri. Di sini mesti titik kok. Betul nggak? Ini akhlak. Problemnya, jalan itu rapi gitu, pelan, hampir nggak ada kecelakaan. Tertib itu lalu lintasnya, orangnya disiplin. Nah, apalagi kalau sudah menyangkut kejujuran. Saya heran di Jepang itu ada kantor barang hilang. Coba. Kantor barang hilang. Di sini kan tidak ada kantor barang hilang. Gitu. Jadi kalau di Jepang itu kalau Anda kehilangan sesuatu, taruhlah kehilangan HP, itu nggak panik Pak. Saya hari ini kehilangan HP ya sudah. Besok saya nggak usah tanya orang-orang, saya langsung ke kantor barang hilang. Saya datang aja, HP saya hilang ada di sini enggak? Dia tanya, Pak Hami hilangnya kapan? Kemarin hari Ahad. Di mana? Nah nggak tahu antara Baluarti sampai Masjid Al Kausar. Nah, gitu ya. Oh, HP-nya warnanya apa? Biru. Mereknya apa? Ini. Terus dia keluarin apa yang ini? Ya sudah tanda tangan ambil. Karena orang Jepang itu malu mengambil barang yang bukan miliknya. Coba. Ini kan kantor pegadaian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah katanya gitu ya. Betul nggak? Dulu pernah anak saya itu ke Car Free Day naik sepeda.
di kidul dalan. Adalah dia lihat ada sate ayam di lor dalan. Sama adiknya ke lor dalan, sepedanya ditinggal. Karena banyak orang jalan toh. Terus beli sate, balik itu hilang. Loh kok pitku hilang gitu. Malah disalahke wong sak dalan kok. Oh, pitok ditinggal, yo hilang gitu ya. Coba ini kan problem, Pak. Jadi sing salah sing tinggal, itu sing nyolong gitu. Ini problem. Kita tahu Nabi Muhammad itu uswah hasanah. Paling menonjol dari Nabi itu akhlaknya kejujuran, sampai beliau digelar Al-Amin, orang yang jujur, yang terpercaya. Di Indonesia ini jujur diseneni yuk. Malah diseneni. Coba, lo kok bisa Pak? Ada jargon, coba, Anda tahu nggak? Jujur marake, lo apa kabeh tahu? Betul nggak? Ini sudah menjadi mendarah daging. Sehingga dongeng kalau kita mau tidur di waktu kecil, kancil, lo ngantek apal ya, kancil nyolong timur. Kadang dongengnya kancil nyolong timur malah gedenya do maling kabeh, masya Allah, ya enggak? Ini problem akhlak. Konon katanya banjir itu juga gara-gara maling kan, menebangi hutan ugal-ugalan, ya tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan, betul nggak? Sumbangan bantuan malah hilang, nah, betul. Ini kan kemarin ada sumbangan ke Aceh malah 800 juta atau 800 miliar itu hilang. Ini kan problem akhlak. Buang sampah sembarangan, ini problem akhlak. Nah inilah, maka kaum sekolah kita harus berusaha untuk menjadi seorang muslim. Udkhulu fis silmi kafah. Tidak hanya Islam dalam sholat, tapi juga dalam akhlak. Berbakti pada orang tua, menghormati guru. Betul kan? Nah di sini, wah guru masa iki wedi karo murid toh. Iya, guru wedi karo murid. Betul nggak? Nah sekarang ini kita yang namanya berbakti pada orang tua ini alhamdulillah masih banyak yang terjaga ya. Nah, berbakti pada akhlak pada pemimpin saja sudah nggak ada sekarang. Pada atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum, wis cerigis piye carane ora berbakti pada pemimpin. Sehingga sekarang ini pemimpinnya mau siapapun dimaki-maki. Dan rasanya bahagia dan bangga bisa memaki-maki pemimpin. Ini problem akhlak. Ya enggak? Laku dhisik ra ndukung dhek yo ngono. Ya ini ya. Dan ini orang Islam. Nek wong Jawa, istilah Jawa wong masjidan. Bendino ngelek-ngelek pemerintah. Tiap hari wis eneng wae. Ya sing dielek-elek eneng wae ya. Betul enggak? Dan ngeri ini. Tidak tendensius kepada si A, si B. Presiden dari yang pertama sampai yang sekarang ini sudah 7 atau 8 ini. Orang yang bener. Ya enggak? Saya tidak bermaksud tendensius menyebut salah satu nama presiden. Sudah Anda lihat, presiden dari yang pertama sampai yang hari ini itu sudah berapa banyak itu. Enggak ada yang benar. Yang pertama dijatuhkan, yang kedua dijatuhkan, yang ketiga ditolak. Ya tak? Anak saya kiai barang diplotrok ke katoke barang. Masya Allah ini problem akhlak ini. Ya, yang gimana? Sing diingi itu serantek bubar loh, wis. Wih jadi unek-unek terus kok gitu. Coba itu, masya Allah, ya. Ini serem. Nggak ada takzim, matur nuwun, nggak ada. Malah tanya dia itu jadi presiden jasanya apa loh, malah teko. Astagfirullahaladzim. Mulai aku pegah jadi presiden kok enggak mau unek-unek kayak gitu ya. Ya gitu. Ini problem akhlak sebetulnya, bangsa kita itu problem akhlak. Nah, monggo ini Bapak Ibu. Nanti mulainya dari mana Pak? Ya ibda binafsi, mulailah dari diri kita sendiri. Ya monggo kita ya supaya merubah ya. Dan itu dimulai dari sering membaca yang baik, mendengar yang baik. Maka Bapak Ibu, saya menganjurkan kalau bisa itu ya bacaan kita itu sekarang itu kayaknya paling banyak HP ya. Ya gitu ya. Kalau baca buku lagi rong lembar wis turu.
Nek baca HP ngantek jam 12 bengi cek menteleng kan. Ya, jadi HP ini menjadi informasi yang banyak mempengaruhi pikiran kita. Nah, ada teori saya nggak tahu Pak. Mungkin namanya algoritma ya. Teori algoritma itu apa? HP itu kalau Anda buka sepak bola begitu, nanti keluarnya sepak bola terus. Paham ya? Kalau ibu itu suka buka masakan, nanti HP ibu pasti isinya banyak masakan. Ya ada sih yang lain-lain, tapi paling banyak masakan. Kalau bapak ibu buka HP tentang politik, nanti isinya kebanyakan mesti HP-nya tentang politik. Kalau suka buka-buka sing bongso, sing porno-porno, nanti ya isinya ya porno-porno. Kalau banyak buka yang bongsone musik-musik, isinya ya musik. Betul nggak? Kalau saya suka burung, maka HP saya itu kebanyakan keluarnya ya burung-burung terus gitu ya. Itu namanya algoritma. Nah, kalau Bapak Ibu buka HP isinya kebencian, nanti yang muncul kebencian-kebencian terus. Nah, karena dia asik dengan kebencian, sampai dia lupa bahwa dunia ini bukan hanya kebencian, ada burung, ada olahraga, ada bunga, ada masakan. Itu udah tidak dilihat, apalagi pengajian sudah enggak lihat karena yang disajikan oleh HP adalah informasi tentang kebencian. Maka kalau kita ingin jadi orang baik, kita harus nyetir HP, bukan kita disetir HP. Kita yang mengendalikan HP, bukan kita yang dikendalikan oleh HP. Maka saya lihat banyak orang akhirnya begitu, banyak mengkonsumsi gorengan gitu, maka nggak sehat. Apalagi mengkonsumsi berita gorengan, ya, tambah rasa sehat. Ya toh, mulai do pikirannya negatif, akhirnya mempengaruhi tubuhnya sakit. Jadi sakit itu dimulai dari pikiran dulu. Nah, maka kalau kita sudah usianya apalagi sudah 50 ke atas, itu jangan sampai kita mau mengkonsumsi berita negatif. Maka saya kalau